Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips agar sepeda motor kalian hemat bahan bakar. Seperti apa tipsnya? Sebelumnya bagi kalian yang silahkan subscribe di channel ini dan ketuk tombol loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi saat saya unggah video terbaru saya. Ya, untuk kendaraan terutama sepeda motor yang hemat bahan bakar itu menjadi keinginan kita semua teman-teman. Tidak peduli itu kalangan bawah, tidak peduli kalangan menengah, dan tidak peduli kalangan atas. Yang jelas mereka semua ingin kendaraannya bahan bakar. Kendaraan mereka semua hemat bahan bakar karena mayoritas kendaraan itu kan sebagai penunjang kita untuk aktivitas sehari-hari atau penunjang kita untuk pulang pergi dalam bekerja ya teman-teman. Jadi diharapkan bisa sehemat mungkin. Nah, bagaimana tipsnya? Tanpa perlu kita modifikasi, tanpa perlu kita setel yang neko-neko agar sepeda motor kita hemat bahan bakar bagaimana? Simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip agar teman-teman semua tidak gagal paham. Untuk yang pertama, pastikan sepeda motor teman-teman semua dalam kondisi yang prima. Yang saya maksud kondisi prima seperti apa? Misalnya kita mengecek kondisi ban kita teman-teman, apakah kempes atau tidak, karena ini juga sangat berpengaruh. Dalam kondisi yang ban yang kempes, otomatis tarikan sepeda motor kita akan semakin berat teman-teman, karena ban itu kan sebagai penerus tenaga dari mesin ya. Jadi kalau sepeda motor kita kempes tentunya akan lebih berat teman-teman. Terus jangan lupa teman-teman semua rajin-rajin mengecek kendaraan teman-teman semua, entah itu rutin ganti oli ataupun pengecekan filter dari teman-teman semua juga harus diperhatikan, karena itu juga sangat berpengaruh terhadap tarikan mesin teman-teman. Terus yang kedua, setelah kita sudah memastikan kondisi sepeda motor kita dalam kondisi yang prima, yang kedua adalah cara kita berkendara yang baik dan benar. Seperti apa kendaraan yang baik dan benar? Saat kita menarik tuas gas, itu kita memainkan tuas gas dengan cara yang benar. Kita tidak seenaknya sendiri main undir gas sampai mentok, tidak perlu. Kita gunakan seperlunya saja. Kalau keadaan kondisi yang landai juga kita mengegas dengan pelan-pelan, tidak perlu sampai wak sampai mentok kendaraan, tidak perlu teman-teman. Kita gunakan sewajarnya saja. Sehabis kita memastikan kendaraan kita dalam kondisi yang prima, kita memainkan gas dengan sewajarnya. Yang ketiga, jika motor teman-teman semua itu termasuk motor keluaran terbaru, biasanya sudah dibekali dengan itu namanya sistem stop and start. Seperti dalam yang saya tahu, contohnya dalam Scoopy yang mulai 2020-2021 itu sudah ada saklar tombol di di setan, sudah ada tombol untuk start dan stop. Itu berfungsi untuk kita lebih menghemat bahan bakar teman-teman, terutama saat kita berada di posisi lampu merah. Kan kadang-kadang lampu merah ada yang cepat, ada yang lama ya, bahkan sampai bermenit-menit. Lah itu di situ sepeda motor kita akan otomatis mati teman-teman. Jika kita nyalakan posisi itu dan posisi on, otomatis akan mati teman-teman. Nanti kalau sudah lampu hijau kita bisa starter langsung gas, seperti itu teman-teman. Terus untuk yang ketiga, tadi kan yang pertama kondisi dalam kondisi prima, terus yang kedua kita memainkan tuas gas dengan baik dan benar, terus kita memanfaatkan fitur teknologi start and stop. Yang terakhir, jangan pernah membawa muatan terlalu berat. Selain menghindari untuk menghindari overload kendaraan, ya kita memang harus menghindari muatan yang berat teman-teman, karena itu pertama sangat berbahaya. Itu bisa mengurangi keseimbangan kita dalam berkendara, itu juga dapat merusak mesin teman-teman semua. Karena memang biasanya kendaraan itu sudah
memang sudah ada aturan untuk kapasitas beratnya ya teman-teman. Untuk beban maksimal itu berapa kan sudah ada. Jadi teman-teman semua jangan pernah melebihi beban yang sudah ditentukan oleh pabrikannya. Semakin ringan akan semakin bagus bebannya. Jadi kalau kita mau bawa barang ya kita bawa barang seperlunya saja teman-teman. Kita nggak usah bawa barang sampai overload seperti orang mau pindah dari desa. Kita bawa seperlunya saja, karena kendaraan yang penuh dengan muatan berat otomatis tarikan mesin juga akan semakin berat. Kalau tarikan mesin sudah berat, pasti otomatis kita akan memutar gas lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi seperti itu, hingga akhirnya bahan bakar juga akan mengalir lebih boros seperti itu teman-teman. Saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan tipsnya. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan dan silahkan dibandingkan jika kalian berkendara dengan cara seperti ini atau dengan cara ugal-ugalan dan tidak memperhatikan itu seperti apa perbandingannya. Teman-teman bisa membandingkan sendiri. Semoga ini bermanfaat, dan bila masih ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jika ada kesalahan saya dalam berucap, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.